Salam jumpa pemirsa, kembali kami menyapa Anda dari Studio 1 Dayak TV dengan beragam informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Bersama saya Jayadi, inilah kabar 17 selengkapnya. Pemirsa, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya akhirnya membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang sebelumnya menjatuhkan vonis bersalah terhadap Haji Asang Triasa, terdakwa kasus korupsi pembuatan jalan dan jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan beberapa waktu lalu. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya akhirnya membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang sebelumnya menjatuhkan vonis bersalah terhadap Haji Asang Triasa, terdakwa kasus korupsi pembuatan jalan dan jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan beberapa waktu lalu. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya nomor 31 PIDSUS TPK 2022 PT PLK diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 3 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Majelis Haji Irwan Effendi Sarjana Hukum Magister Hukum, didampingi Hakim Anggota Agung Ismanto Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Lilis Likul Mukimah Sarjana Hukum Magister Hukum, didampingi Panitera Pengganti Harli M. Simanjuntak Sarjana Hukum, tanpa dihadiri penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukumnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan pengendalian tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 14 garing PID SUS TPK garing 2022 garing PN garing PLK tanggal 24 Agustus 2022 dan mengadili sendiri, menyatakan antara lain perbuatan terdakwa Haji Asang Triasa bin Halam Riotong melakukan pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan 11 desa di Kecamatan Katingan Hulu tahun anggaran 2022 bukan merupakan tindak pidana korupsi, melainkan perbuatan dalam lapangan hukum keperdataan. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum onslaught vervolging. Selanjutnya memerintahkan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Katingan untuk mengeluarkan dan membebaskan terdakwa Haji Asang Triasa bin Halam Riotong dari tahanan rutan Palangkaraya. Seperti dikabarkan sebelumnya, Haji Asang Triasa oleh Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Palangkaraya dinyatakan bersalah dan dipidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Dan membayar denda 100 juta rupiah serta pidana tambahan membayar uang pengganti 2.050.400.000 rupiah. Dengan terbitnya putusan Pengadilan Tipikor tingkat banding, selanjutnya apakah jaksa penuntut umum akan mengajukan kasasi? Hingga kini kami belum mengetahui langkah yang akan diambil oleh pihak Kejaksaan Negeri Katingan. Harus dibuktikan, harus dengan kekerasan. Sekarang Hernadi itu hanya memiliki kewenangan delegasi namanya yang didelegasikan oleh Bupati untuk mengevaluasi. Kalau tidak dilakukan evaluasi, itu berlaku apa tidak? Perdes bisa langsung berlaku. Jadi alasan setelah jadi masalah baru nggak mau. Kasih ke camat nggak mau mengevaluasi, malah resiko camat bisa dicopot. Camat memaksa, loh, tarik, tetapkan sendiri bisa. Nanti ketika dia laporkan ke bupati, Pak kami dipaksa aja supaya masukkan ini. Tuh. Kewenangan yang dia peroleh dari undang-undang kok, kewenangan kepala desa itu. Bang, tadi ada tentang diskriminasi laporan tadi. Sekaligus eksepsi yang diajukan terdakwa pribadi dan diajukan oleh penasihat hukumnya. Ya, harapan kita demikian. Tapi yang jelas kalau dari surat dakwaan khusus untuk uraian paling awal itu kan mengutip Perbuk nomor 12 tahun 2019 tentang anggaran dana desa tahun 2019. Nah, itu kan tidak berlaku. Yang berlaku dalam perkara ini kan Perbu nomor 7 tahun 2020 tentang dana desa
tentang penetapan rincian dana desa tahun 2020, tahun anggaran 2020. Jadi dari late awal saja pembukaan sudah salah, sudah kering. Peraturan Kemudian- bupati ya bang? Ya peraturan bupati nomor ada di dalam bupati. Ada dia. Peraturan bupati nomor 7. Jadi apa yang dikutip itu semua itu dakwaan restak kalau istilah saya. Semua itu dakwaan yang tidak jelas. Peraturan perundang-undangan formil yang disangka dilanggar juga semua sudah up to date. Hanya ketentuan umum, padahal ada ketentuan khusus yang mengatur, yang bersifat lex spesialis. Misalnya untuk pengadaan barang jasa di desa, itu ada peraturan Bupati nomor 13 2016. Jadi tidak berlaku perpres segala macam itu. Gitu. Jadi sudah sejak awal. Tidak benar, gitu aja. Makanya sampai judulnya apa? Dakwaan membunuh keadilan manusia dan kemanusiaan. Dengan kasus yang Tangerang tadi gimana bang? Yang dianalogikan dengan kasus Tangerang juga? Ini kan luar biasa. Ini kalau di Nur Hayati tidak rugi duit, ini orang sudah rugi duit. Padahal dia yang melaporkan Melaporkan. awal tuh bang ya, dia yang melaporkan awal. Iya. Jadi intinya ada yang berusaha. Jadi Masa sesuai. sebelas desa itu- Saya agak kaget ketika terdakwa tadi langsung mengajak mereka berhubalah apa? Muhabalah. Bermuhabalah. Bersumpah kalau dia memang salah ada ini biar dilaknat 7 turunan. Tapi dia juga bersumpah kalau dia dijolimi oleh jaksa penyidik, jaksa penuntut umum sama juga 7 turunan juga. Ya seperti itu. Jadi supaya Karena kejaksaan hukum ini ya kadang-kadang makanya saya selalu juga mengatakan hukum kalau berada di tangan yang salah bisa membunuh manusia dan kemanusiaan. Gitu. Dan dalam Islam tegas sebetulnya dikatakan membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Ya. Memfitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah karena itu kalau itu dianalogikan dimaknai, karena yang difitnah itu orang masih hidup. Betapa menderitanya, bukan hanya dia aja, tapi keluarganya, anak istrinya. Jadi ya, ini Pak bulan puasa. Memang bisa terjadi gitu. Allah Maha Adil. Kalau Allah menjatuhkan hukumannya segera di muka bumi, berarti orang tuh bakalan ringan di akhirat kan gitu. Itu tadi bisa sebegitu cepat eksepsi dari terdakwa tuh, Pak. Kita langsung dari awal. Kita udah siap semua dari awal. Artinya dakwa JPU sebenarnya sudah sampai ke ini ya. Sudah hanya pemberitahuan sidang tanggal 18 itu yang enggak. Coba kalau diberitahukan tanggal 18 sidang kita kan langsung accept. Kok perkara kayak sembunyi-sembunyi? Jaksa tidak pernah memberitahu kepada terdakwa. Terdakwa aja kaget tuh, sidang tanggal 18. Nah kami apa lagi? Kami berada di luar. Terdakwa aja tiba-tiba langsung, Pak ada sidang. Lu kaget dia. Tuh udah ada pemberitahuan gimana? Nggak termasuk cepat kan eksepsinya kan biasanya Dinas ini terdakwa langsung memberikan eksepsi Iyalah, sama dia. seandainya kemarin tuh tanggal 18 kami udah tahu, 18 itu eksepsi. Gitu. Reporter Dayak TV, Nanang Alfani melaporkan. Karena terkendalanya pemilu untuk terkendala peraturan mereka tentang keselamatan jiwa manusia ini sendiri itu mungkin pertimbangan sehingga program ini mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terrealisasi Pak. Saya kira demikian untuk jawaban dari surat dari penasihat terdakwa. Nah, jadi sebelum itu apakah sampaikan dari